Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kajian Fiqhus Shaum, fikih bab puasa, yang insyaallah kita akan mengkaji tentang sekelumit daripada asal usul puasa Ramadan, kemudian definisi puasa dan hukum-hukum puasa. Puasa Ramadan disyariatkan pada tahun kedua daripada bulan Hijriyah, tepatnya di bulan Sya'ban. Dan Nabi Muhammad SAW mendapati puasa Ramadan semenjak disyariatkannya sebanyak 9 kali. 8 diantaranya Nabi Muhammad berpuasa selama 29 hari dan satunya Nabi Muhammad berpuasa selama 30 hari. Ramadan itu sendiri diambil dari kata rombo yang bermakna syiddatul har, sangat panas. Karena orang Arab ketika mereka menamakan bulan ini bulan Ramadan, maka waktu itu di zaman tersebut adalah zaman yang cuacanya sangat panas, sehingga mereka menamakannya dengan Ramadan. Sebagian ulama yang lain mengatakan dinamakan Ramadan li'annahu yurmiduz dzunub ay yahrikuha, karena sesungguhnya di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menghanguskan, membakar dosa-dosa hamba-hambanya. Puasa itu sendiri telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, umat-umat di zaman Nabi terdahulu. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladina min qablikum. Telah diwajibkan kepada kalian puasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Hanya saja puasa di bulan Ramadan min khususiyah hadhil ummah, termasuk daripada khususiyah, kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun definisi daripada puasa itu sendiri secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Menahan dari segala apapun. Menahan dari makan, dari minum, menahan daripada melakukan kemaksiatan, dan menahan daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Secara definisi syariat, puasa itu sendiri mempunyai makna al-imsak min jami'il mufattirat. Menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar waktu subuh, ila ghurubi syams, sampai terbit ataupun sampai terbenamnya matahari. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu definisi daripada puasa. Adapun hukum berpuasa ada 4. Yang pertama adalah wujub, wajib berpuasa hukumnya di dalam 6 keadaan. Yang pertama puasa Ramadan, wajib. Yang kedua puasa qadha, puasa Ramadan. Puasa mengqadha puasa Ramadan. Yang ketiga adalah puasa kafarah, puasa membayar kafarah, baik kafarah membunuh atau kafarah berhubungan badan ketika bulan Ramadan atau kafarah dzihar. Semua ini puasanya sama seperti kafarah dzihar. Dzihar itu sendiri adalah qaulu mukallafin walau min dhimmi li'irsihi anti ka dhahri ummi. Perkataan seorang suami yang balik, yang akil kepada istrinya, yang mana di dalam perkataan tersebut ada bentuk menyerupakan istri dengan mahramnya, menyerupakan istri dengan anggota tubuh zahir mahramnya. Contoh, seorang suami berkata kepada istrinya, kamu mirip seperti punggung ibuku, atau kamu mirip seperti tangan adik perempuanku. Maka ini sudah termasuk dzihar. Jika dia tidak melangsungkannya dengan tolak ataupun cerai, maka dia wajib untuk membayar kafarah, yaitu bil adkiyan bil fardhu amma dhahara raqabatan mu'minatan billahi jal salimatan amma yukhili bil amal in lam yajid yasumu syahraini ala tatabu'in illa li'udhrin mahrama wa ajizun sitina muddan malaka sitina miskinan kafiratin haka. Apa kafarahnya? Yang pertama, membebaskan budak yang muslimah yang beriman kepada Allah dan tidak ada cacatnya. Dan yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh diputus kecuali ada uzur. Jika memutusnya tanpa ada uzur, maka harus kembali daripada hitungan awal. Dan inilah yang dituntut di dalam puasa kafarah. Bagi siapapun yang melanggar puasa, yaitu berjima di dalam bulan Ramadan sedangkan puasanya masih sah, atau membunuh, atau melakukan dzihar, maka wajib untuk melakukan puasa tersebut, yaitu 2 bulan secara berturut-turut. Yang keempat adalah
puasa bagi orang yang melanggar ketentuan haji dan umrah alias fidyah. Maka wajib dia untuk membayar puasa sebagai pengganti daripada hewan penyembelihannya. Contoh, ada orang haji ataupun umrah, kemudian dia jima ataupun dia berhubungan suami istri sebelum tahallul, pertengahan haji dan umrahnya. Maka dia wajib membayar denda yang bernama tartib wa ta'dil. Denda yang harus dilaksanakan secara berurutan, dan jika tidak mampu boleh mengganti dengan yang lain. Misalkan denda tersebut adalah membayar unta. Jika nggak mampu, maka nggak apa-apa turun ke sapi, menyembelih sapi. Jika nggak mampu, maka nggak apa-apa turun menyembelih kambing. Jika nggak mampu, maka kita membeli makanan sesuai harga daripada unta, sapi atau kambing tersebut. Jika nggak mampu, maka kita berpuasa seukuran mud ataupun seukuran makanan yang dibelikan dengan hasil daripada hewan penyembelihan tadi. Contoh, kita ambil kambing misalkan. Wajib untuk kita hanya mampu menyembelih kambing, tapi nggak ada kambing. Maka kita mengeluarkan uang 1 juta untuk membeli makanan. Nggak mampu lagi, nggak bisa lagi. Maka kita puasa. Misalkan 1 juta itu mendapatkan 20 kg beras. 20 kg beras sama seperti 8 sok di dalam ukuran orang Arab. 8 sok, 1 soknya 4 mud. Berarti 4 kali 8 sama dengan 32 mud. Kita wajib untuk berpuasa selama 32 hari. Itu yang dimaksud. Jika ingin lebih jelasnya, bisa dilihat di dalam bab haji di dalam kitab fikih. Kemudian yang kelima adalah puasa fil istisqa, puasa ketika melakukan sholat minta hujan. Ketika itu ada hakim, ada pemimpin yang memimpin kita untuk meminta hujan tersebut. Dan ketika pemimpin itu memerintahkan kita untuk berpuasa, maka wajib bagi kita untuk berpuasa. Dan yang terakhir adalah puasa nazar. Yang kedua, puasa hukumnya sunnah. Yaitu ini hukum aslinya puasa. Dan berada di dalam 3 keadaan. Ada kalanya berulang-ulang dengan berulang-ulangnya tahun. Seperti puasa Arafah, kemudian puasa Tasu'a, puasa Asyura daripada bulan Muharram, kemudian puasa 6 hari setelah Idul Fitri. Ini berulang dengan berulang-ulangnya tahun. Yang kedua, ada yang berulang dengan berulang-ulangnya bulan. Seperti puasa Ayyamil Bid. Tanggal 11, 12, 13, tanggal 13, 14, 15, maaf. Tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriyah. Kemudian puasa Ayyamusud, yaitu setiap tanggal 28, 29, 30 di setiap bulan Hijriyah. Kemudian ada yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya minggu, yaitu seperti puasa Senin dan puasa hari Kamis. Ini puasa-puasa yang sunnah. Yang ketiga, puasa yang makruh hukumnya, yaitu menyendirikan berpuasa di hari Jumat, menyendirikan berpuasa di hari Sabtu, menyendirikan berpuasa di hari Minggu. Karena hari Jumat adalah hari rayanya orang yang beriman, hari rayanya orang Muslim, maka makruh puasa di situ. Kemudian hari Sabtu hari rayanya orang Yahudi, maka makruh puasa di situ. Hari Minggu hari rayanya orang Nasrani, maka makruh puasa di situ. Tapi jika kita sambung dengan sebelumnya, maka hukum kemakruhannya hilang. Misalkan hari Kamis, hari Jumat disambung dengan hari Kamis, atau disambung dengan hari Sabtu, Minggu, sampai Senin, maka nggak masalah, hukumnya nggak makruh, dan dia juga mendapatkan pahala puasa. Kemudian yang terakhir adalah hukum haram. Hukum haram ini sendiri terbagi menjadi 2. Ada haram tapi sah, hanya saja tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada haram dan nggak sah. Haram tapi sah, contohnya seperti puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Haram dan nggak sah ada 5 keadaan. Yang pertama puasa Idul Fitri, yang kedua puasa Idul Adha, yang ketiga puasa Ayyamut Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Yang keempat adalah puasa separuh daripada bulan Sya'ban, yaitu tanggal 16 sampai seterusnya. Dan yang kelima adalah puasa Ayyamusyak, hari yang diragukan, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Masih belum ada ketentuan dari pemerintah apakah ini puasa ataupun tidak.
kemudian kita berpuasa di situ, maka hukumnya haram. Di antara 5 ini, ada 3 yang sudah disepakati oleh ulama tentang keharamannya, yaitu puasa Idul Fitri, puasa Idul Adha, dan puasa Ayyamut Tasyrik. Ini sudah sepakat. Tapi yang 2-nya, yaitu puasa tanggal 16 bulan Sya'ban sampai ke atasnya, kemudian tanggal 30 Sya'ban, ini ada sebagian ulama mengharamkannya, ada sebagian ulama yang memakruhkannya, tapi makruhnya makruh tahrim, makruh yang mendekat ke hukum yang haram. Itu adalah hukum-hukum berpuasa di dalam setiap umat muslim, di dalam hukum syariat, di dalam hukum fikih. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjaga puasa-puasa sunnah dan kita mampu untuk menghindari puasa-puasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, amal puasa kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.